Halo, selamat pagi. Selalu mau rasa dikat. Halo, balik lagi di Anon Suara aku Roni. Aku Kali ini kita akan ngobrol tentang apa ya? goblok kan urip. Iya, Tahu lanjut wae. jurang masalah. Ya ora apa kan lucu-lucu. Suara ki tekan kono ya. Ya wis lah. Kali ini pasang sewa kau Apa sih, cepet. Mas? Cepet ayo. Pasang sewa. Yo, wis. Cepet deh ngomong kowe iki rasa dikat ki lucu. Si golek lucu, si paling lucu. Kali ini kita bahas tentang menanggapi Jakarta Wow. sebagai orang yang sangat Kota. paham sekali tentang Jakarta. Kita akan mencoba untuk membawakan materi yang sangat kita kuasai. Enggak sih. Bayanganmu tentang Jakarta? Panas, Macet. macet. Nah, lebih ke ininya, lebih ke situasi dan kondisi dan Padat. Nggak maksudnya padatnya tuh ya kompleks lah, kompleks dalam segala hal. Mau itu sosial 40 juta apanya, penduduknya. aduh aku kurang tahu sih, kalau itu aku belum googling. 40 juta sekitar kurang lebih. Iya. Kan itu padat banget. Itu aja jiwanya sih gak hitung, sing cuma sing Pendatang iya, gitu gak kan. KTP di sana seberapa coba. Kompleks sih. Tapi lebih ke ini, nek permasalahan kita kan katanya membahas isu sing rada ini kan ke sosial ke sosialan. Jadi mana menurutmu sing sosial di Jakarta ini apa? Ya kayak gitu. Itu kan lebih ke keadaan bukan ke situasi ininya. Kalau menurut aku sih ya karena mungkin Jakarta kita tahu sendiri metropolitan ya, terus ya kompleks dari berbagai sisi atau hal, mau itu ekonomi, sosial, pendidikan, semuanya kompleks. Dan kalau dari segi sosial, kehidupan sosial di sana tergantung dari daerahnya. Kalau misal nih kayak kebetulan kan rumah mbakku di Jakarta Barat di Kalideres. Itu kalau di sana masih gotong royongnya masih kuat tuh, kayak ning desa lah kok adewe gitu, meskipun nggak ini banget tapi masih lumayan lah masih. Tapi dalam satu lingkungan itu dari kan katakanlah pendatang. Nah itu dari satu wilayah, katakanlah dari Jateng semua, apa tetap dari campuran? Enggak, kebetulan karena mbakku itu menikah sama orang Betawi asli, jadi ya penduduk situ mayoritas masih orang asli situ gitu. Ya itu sih kayak menurutku tergantung daerahnya sih. Kan Jakarta luas banget ya. Terus apalagi kalau kebetulan kita nemunya orang asli Jakarta atau orang Betawi asli, itu masih good. Maksudnya sih? Iya. Tapi kalau orang pendatang kayak kowe ngono, yo wes sih. Nggak bisa diharapin sih ya guys. Ya kan emang arahnya berdatangan untuk ke sana untuk menghindari sing gitu. Oh, Tapi lebih ke ini, nek persepsi dalam kacamata ada kita kan tinggal di daerah gitu. yo. Nek nonton Jakarta kayak apa ya, kayak wah kayak menurutmu persepsinya jadi kebentuknya dalam hal yang positif apa hal yang negatif? Nek kita nonton situasi Jakarta sekarang. Ya positif negatif. Karena yang kita tahu perkembangan teknologi apapun itu ya, enggak teknologi pengetahuan lah, itu pusatnya ya di Jakarta, ekonomi juga. Yes, positifnya di situ. Tapi balik lagi kalau di pergaulan ya mohon maaf, say no di Jakarta. Pergaulan sih mbok mudeng sih enggak. Ya yang kita lihat lah di media apalagi ya. Terus aku juga ngalamin sendiri gimana pergaulan ponakanku di sana. Karena kan kebetulan bahwa ada malah di sana, terus aku juga pernah beberapa kali ke sana, sempat tinggal di sana juga, dan dia sempat ada kasus gitu sama anaknya. Kasus
tahu sendiri lah ya. Tapi- Apalagi yang kita tahu ya, yang kita lihat di media, mau di TV, di IG yang kemarin lagi viral tuh Citayam. Citayam menurutku lebih ke positif ya. Tapi yo menurutku fine aja sih menurutku. Tapi ya emang itu sih, dalam satu kondisi mungkin ada apa ya, pergaulan sih emang batas-batasnya itu wis jadi samar banget gitu. Ya, Jadi ini bener-bener. kalau mungkin kalau di desa kan batasannya kan masih agak tebel, batasnya masih agak tinggi, jadi ini loncat-loncat kemungkinannya masih butuh usaha ekstra untuk melengkapi batas. Walaupun di desa pun ya tetap ada sih kecolongan orang tuanya atau gimana, tapi ya mungkin batasnya itu lebih tinggi tapi tetap bisa ditembus juga pada akhirnya. Nah itu bedanya di kontrol sosialnya. Kalau di desa masih ini banget gitu loh. Ini Lumayan ya. lah. masih lumayan lah bisa dibilang bagus lah buat kontrol sosialnya. Apalagi kan masih ada yang kita tahu omongan tonggo. Ya pasti kita lebih sadar. Memorinya habis. Perasaan kita agak ngetik mesti ada oleh sama nih macet ya. Kan iya toh. Iki wonge rak niat gawe apa gawe channel YouTube. Tadi apa ya? Sampai kontrol sosial. Kontrol sosial di desa sama di kota Iya. bedanya. Pokoknya lah sih. Lebih ke ini sih. Tapi mungkin anak kota pun dibilang pergaulan mereka itu sebebas itu, mereka yang anggapnya mereka ini belum sebebas itu iya ya. sih. Soalnya kan ya itu tadi, negara kita kan masih negara bagian timur, maksudnya kiblat kita kan tetap ke Eropa, ke US gitu kan. Ya pada akhirnya ini apa ya, culture-nya ini sebenarnya kayak enggak, menurutku sendiri sih itu ini enggak sesuai sama nih pola hidup ini orang-orang bagian timur sih. Iya, nilai-nilai yo. Mungkin yang kurang itu sih apa ya, filternya itu terlalu bias, jadi ini kemungkinan malah nggak ada filter. Jadi mungkin ya orang kota Jakarta sih nganggapnya dia kota banget, tapi sedangkan dia nek ditonton orang luar, ya pada wae orang luar ngomong Jakarta ngamatakin orang daerah kan. Akhirnya kan turunnya ke situ loh. Jadi ini yo itu sih apa ya, filternya itu jadi pada akhirnya nggak berfungsi dengan baik itu sih. Tapi menurutmu sebenarnya pergaulan di Jakarta itu apa ya, emang dari dulunya seperti itu atau karena orang-orang pendatang? Ya orang pendatang sih malah dia akhirnya kesana gombak yang situ sih. Sebenarnya trendsetternya itu kemungkinan tetap sih ini yang sekolah di luar negeri atau apa, akhirnya dibawa balik ke Jakarta atau dibawa balik ke daerah. Kalau otomatis kalau dibawa balik ke daerah kan emang apa ya, suasananya belum mendukung. Dan ini di daerah itu budaya baratnya belum bisa diterapkan, di single sedikit aja belum bisa. Iya, belum bisa Tapi diterima Jakarta kan juga. masih bisa sedikit Oke lah, ya. tapi ya akhirnya malah jadi ini juga, jadi biasa juga. Yang pernah tak ini baca pun di Indonesia itu trendsetnya itu 5 tahun ke belakang yang ada di Eropa sama di US. Jadi yang tren sekarang di US itu tahun sekarang itu lagi tren di US, 5 tahun ke depan baru di ada kita. Iya sih. Iya. Tapi sayangnya juga itu filternya emang terlalu Iya. soalnya ke apa ya, generasi yang di atas ya, kita katakanlah bapak ibu kita, mereka nggak bisa catch up sama perkembangan teknologi yang sekarang gitu loh. Jadi ini nggak bisa cara mengawasinya, kayak terlalu, mereka nggak Masih terlalu awam mudeng. ya, masih Iya, awam. katakanlah kita kan gede sama gadget sama informasi sosial media yang terlalu deres banget kan. Nah, sedangkan orang tua nggak tahu cara filternya itu yang sing apa yang gue analisis sing apa sih, dan itu enggak apa ya, karena orang tua belum pernah pegang sosial media itu kayak apa, mereka harus, sedangkan kita belajar udah dari kecil, mereka belajar wes
pas saat usia tua jadinya mereka nggak terlalu, walaupun yang menciptakan sosial media itu di generasinya mereka, tapi sebagian generasinya mereka itu nggak terlalu mengerti itu. Bener sih, bener. Mungkin perbedaan itu sih, pengaruh dari luar. Kalau di Jakarta itu bisa bertumbuh, walaupun nggak subur-subur amat tapi bisa bertumbuh, tapi nih di daerah itu kemungkinan untuk tumbuh aja wes kecil banget gitu sih. Iya sih, mungkin dari mindset penduduknya pengaruh juga nggak sih. Bahkan kalau orang-orang Jakarta mungkin wawasannya lebih luas ya, lebih terbuka juga. Cuma kalau di daerah ya seperti itulah. Iya sih, pada akhirnya tetap gitu sih. Tapi apa ya, menurutmu perbedaan katakanlah cara berteman atau cara bermain anak di daerah sama anak di kota, menurutmu sih paling kontras tuh? Paling kontras pergaulan, katakanlah masa sekolah kayak kuliah gitu. ya uang jajan lah. Itu kan maksudnya kebutuhan, karena emang di sana harganya lebih. Ya iyalah, ya kalau yang mungkin yang terlihat banget ya dari visualnya, kayak cara berpakaian, stylenya lah, itu kontras banget sih anak di kota sama di daerah. Terus kalau di kota mereka lebih pintar dan lebih tahu. Nah iya, itu aku juga gak mudeng kenapa anak kota itu katakanlah bisa lebih pintar gitu loh, filtrasinya kok. Ya. Di daerah kemungkinan pintar-pintarnya yang daerah itu mesti katakanlah standarisasi UN aja lah. Yang di daerah itu dalam tanda kutip hampir nggak pernah bisa ngejar sama pendidikan anak-anak sekolah tingkat SMA di daerah kota gitu sih. Ya banyak hal sih, banyak faktor juga. Soalnya kalau di kota, apalagi di Jakarta ya, kan semuanya informasi pasti masuknya kalau di Indonesia pertama kali di situ. Dan naik masalah pendidikan kan pasti tiap sekolah, apalagi di kota besar, itu didukung sama sarana prasarana. Terus tenaga pendidik, SDM-nya yang memang benar-benar bagus. Nah, kalau kita di daerah ya tahu sendiri juga. Mungkin karena mereka juga uji cobanya lebih awal mungkin. Nah betul. Terus juga cara mendidik dari kecil juga itu pengaruh sih untuk aku. Itu. Next. Tekan ada sih. Oh, anak-anak wis pembatasnya yang emang beda sama di daerah sama di Jakarta. Terus anak sekolah yang berbeda. Tapi itu sih anak sekolah di Jakarta ya SMA wis pakai mobil sih. Ya itu sih latar belakang ekonomi keluarga ya. Maksudnya di daerah pun pasti ada, meskipun cuma satu dua itu. Tapi ini enggak sih, maksudnya standar kota ya banyak sih pakai mobil. Iya. Bisa nembak SIM. Kayak di daerah tetap menembak KPS. Enggak cuma di daerah. Agar mesti usia nih bisa nembak SIM, kemungkinan sing punya mesti orang berada mesti langsung pakai mobil sih. Terus, apalagi juga di kota kan penghasilan orang tua mereka pasti gede-gede kan. Mayoritas pekerjaan mereka nggak mungkin yang biasa-biasa aja lah. Pasti ya pegawai atau kalau nggak pejabat, pengusaha gitu-gitu. Karena ngumpulin mereka di sana semua itu betul. Lingkungannya ya emang lingkungan yang seperti itu. Balik lagi ke ini aja deh. Maksudnya kan setelah sekolah kan otomatis kerja. Kita pernah bahas ya tentang perbedaan gaji di kota sama di daerah. Menurutmu cara nyambungnya gimana? Tekanan pekerjaan nih pada akhirnya itu berefek baik atau buruk buat orang-orang Jakarta sendiri. Kan sekolah daerah tingkat anak-anak mereka kayak gitu, terus bukan kayak gitu sih, tapi sebegitu. Terus pas mulai sekolah kayak gitu, terus pada tingkat pas masa kerja itu tekanannya yang terbentuk akhirnya jadi ya enggak lah, justru bagus lah, karena anak kota menurut aku ya, perusahaan-perusahaan itu mereka pasti nyarinya yang punya latar belakang pertama pendidikan bagus. Dan pendidikan bagus itu bisa ditemukan di anak-anak kota, di kota-kota besar lah. Itu pasti pendidikan yang bagus, kualitas univnya atau sekolah tingginya pasti bagus. Jadi ya mereka
bisa lebih mudah adaptasinya di perusahaan gitu. Beda lagi kalau sama orang desa, kita yang paling kelihatan banget itu kemampuan bahasa asingnya. Pasti kalau orang daerah, kalau kita ya, aku aja jujur untuk bahasa asing masih belum bagus lah gitu. Jadi Iya sih. enak sih, diuntungkan banget. Iya sih, mungkin ini sih keuntungannya lebih banyak juga, tapi menurutmu sisi positifnya sih di daerah apa? Sisi positifnya ya itu tadi sih, mungkin pergaulannya lebih ke kontrol aja sih, karena kontrol sosial di daerah itu masih kuat banget gitu. Kalau di kota ya udah kehidupannya lebih, kalau kita bilang bebas ya iyalah ya bebas gitu. Mungkin untuk ukuran mereka masih Itu biasa biasa aja. standar, tapi untuk ukuran kita anak daerah ya itu bebas. Tapi kenapa dalam tanda kutip anak desa nggak banyak yang sadar kalau itu bisa dikejar gitu? Maksudnya banyak anak desa sih nggak belum sadar nih. Mereka itu harus katakanlah, yo nggak SDM orang kan beda-beda. Iya. Tapi dia kan bisa ngejar dalam kebutuhan pasar, kebutuhan perusahaan ini sekarang kayak gini. Tapi kenapa orang-orang desa nggak sadar akan kebutuhan itu? Ya itu tadi sih, pola asuh dari kecil yang pertama. Terus orang tua itu paling ngaruh banget sih. Saya kalau di daerah gitu, rata-rata orang tua ini nggak sih kayak pengennya anaknya tuh sekolahnya ya di deket-deket aja gitu. Yang deket-deket enggak sih. Yang mungkin segenerasiku, mungkin orang tuanya kan otomatis daerah boomer. Enggak. Mereka itu nggak bisa apa ya? Katakanlah rumus matematika paling gampang apa? Rumus segitiga apa? PR kuadrat, Rumus segitiga ini namanya apa sih? Pitagoras, Pertama sih nih, orang tua daerah boomer itu jelas lagi Pitagoras saja nggak bisa gitu loh. Iya sih. Mereka ini lepas tangan pada akhirnya, iya sih tanggung jawab guru, aku bayar sekolah, bener guru ini ngajar ke anakku. Benar. Tapi pada akhirnya mereka malah juga nggak mengajari tentang sebenarnya lebar sekolah itu kebutuhannya kayak gini. Bukan rumus Pitagoras tak sing mbok mudengke, tapi bekal untuk hidupnya pun nggak dibekali sama sekali. Ya mungkin ada 1-2 sing keluarga sih orang itu harus jujur, harus ini. Tapi pada akhirnya apa ya, akal sehatnya ini nggak terbentuk gitu loh. Akal sehat. Kata-kata Ya, apa mungkin akal sehat? ya bukan akal sehat, tapi kayak pikiran visionernya nggak kebentuk gitu loh. Dan pada akhirnya apa ya, mungkin permasalahan pendidikan di sini juga sih. Di sekolah itu cuma bukan cuma, tapi diajarinya materi teknik hafal, rumus. Pada akhirnya pas penerapan di masyarakatnya mereka gagap. Iya betul. Ternyata dunia kerja kayak gini amat. Ternyata golek duit bukan cuma golek duit toh. Dan mereka nggak diajari tentang orang hidupnya kayak gini loh. Iya. Pattern-patternnya itu mereka nggak Kayak dapat ya. mungkin ada yang sekolah di madrasah gitu cuma bekal, ya bukan cuman, tapi bekal agamanya mungkin ada, tapi karena kita nggak tahu implementasinya pas masalah di masyarakat itu apa, akhirnya pendidikan agamanya mungkin yang pas sing ingat bisa diimplementasikan, tapi yang pas nggak ingat karena mereka kayak nggak, biar aku sekolah pelajarannya kayak gitu, terus pas nih masyarakat nemu masalah kayak gini, mereka nggak kepikiran bahwa aku pernah belajar kayak gitu. Iya. Karena pas di sekolah nggak dijelaskan, dan pas nih masyarakat itu contoh masalahnya kayak gini. Itu juga sih, itu juga ini kalau sih SDM pendidiknya kalau di daerah emang Mungkin menurutmu ini tertinggal. mungkin standarisasi pas UN itu juga bagus kan, akhirnya ketimpangannya terlihat banget. Iya, kalau kemudian respon pemerintah itu bagus, oke. Tapi kalau ketimpangannya oke, terlihat banget. Tapi kalau respon mereka biasa-biasa aja, ya udah itu cuma Iya sih, jadi- mungkin yang disayangkan pada akhirnya itu sih iya. data nih kita itu nggak dimaksimalkan Ya, secara benar. ini sih.
Padahal menurutku pekerjaan itu by data itu paling benar. Iya sih. Data itu nggak bisa bohong menurutku. Yo, apa ini? Oh, tadi ngomong apa? Standarisasi UN. Sekarang UN kan mesti dihapus. Menurutmu nek berarti gaya pendidikan sing paling tepat nih daerah itu? Ya kita ngikut gaya pendidikan di barat. Jadi nggak apa ya, pembelajarannya itu nggak melulu teori materi terus gitu loh, tapi lebih ke praktik. Karena ya yang kita tahu itu tadi apa, bekal ilmu orang tua kita, pendahulu kita itu masih minim banget gitu loh. Jadi untuk nantinya Sebenarnya ini nggak minim-minim amat, tapi yang tercatat itu nggak ada, jadi ini nggak bisa dipelajari. jadi nanti itu sih ke implementasinya kurang gitu loh. Mungkin apa kita bisa diterapkan ya di sekolah-sekolah, lebih banyak praktik gitu ya. Praktik pun nggak dijelaskan iki gunanya kayak gini pun menurutku percuma juga loh. Ya kan kita bisa mulai dari pembekalan SDM pendidiknya dulu, tenaga pendidik. Iya sih, mungkin itu juga agak masalah. Maksudnya kan kenalan kita kan juga lumayan yang jadi tenaga pendidik. Tapi pada akhirnya itu mereka juga melalui walaupun UN wis dihapus, tapi mereka nggak bisa sepenuhnya mengendalikan apa sih yang dibekalkan murid-muridnya gitu loh. Karena emang birokrasinya masih agak susah juga. Itu juga bisa sih, kurikulum di sekolah kita emang masih belum sesuai untuk diterapkannya pendidikan yang lebih apa ya, open gitu, lebih terbuka, terus murid juga lebih banyak, lebih aktif gitu daripada gurunya. Itu sih masih banyak PR untuk ya, tapi nek nggak diawali sama si kita ya mungkin pada akhirnya tetap gitu-gitu terus aja sih. Lah gue nomor ada di guru, Aku rasa sabaran ini. lah gue juga sih permasalahan di daerah itu tenaga pendidiknya nggak sabaran. Ya menurutku sabar. Lah gue gak sabar. Jadi kan aku bukan tenaga pendidik. Menurutku mereka itu sabar dan mereka itu maksudnya hatinya itu memang baik. Tapi apa ya? Mereka itu nggak punya power untuk mengubah sesuatu yang mendasar gitu. Betul. Ya butuh proses ya. Ya mungkin ini agak langkahnya mungkin mengarah ke balik sih menurutku. Tapi mungkin masih butuh 1-2 dekade lagi sih. Ya PR buat kita semua. Tapi pada akhirnya mungkin pergaulan di Jakarta itu walaupun kita tenaga pengajarnya katakanlah sudah setara sama saya di kota, mungkin pergaulannya tetap bisa dibatasi sih di daerah. Iya, Karena menurutku paling besar itu populasi yang mempengaruhi. Benar. Ya bisa banget lah, bisa. Ya nggak mungkin lah maksudnya. Ya itu tadi populasi. Kalau kita ke Jakarta, kita satu orang ya pasti kita yang keikut mereka. Oh, banyak jadinya tetap gelem. Iya, mau nggak mau kesana. ikut. Itu juga sih. Berarti apa ya? Kita momen di daerah aja sih. Cara pengembangan kita jadi sudah menanggapi Jakarta ya. di balik skip ngacet Yo, apa sembarang. sing nyambung kayak mau sih. Jakarta milik siapa? Ini jadi bahasa itu di balik kira terlalu lantar kita di daerah. Ya wes itu untuk bekerja di Sama biskup pendidikan tadi. oh. Benar pendidikan di sini kan masih segitu. Nah, cara berarti nggak mau pendidikannya katakanlah move ke kota-kota besar, kuliah ke kota besar. Lalu cara menangkalnya itu kan Nangkal pergaulan saya tadi. Ya balik lagi ke pribadi kita sih, pribadi masing-masing. Kalau kita niatnya emang benar-benar buat upgrade
kualitas dan kapasitas diri, ya kita pasti bisa bentengin diri dari pergaulan yang memang menurut kita kurang baik buat kita. Tapi ya kalau kita ke kota kuliah nggak benar-benar tulus buat nyari ilmu, ya kemungkinan besar ya kita bakal ikut-ikut pergaulan di kota, mulai di Jakarta. Tapi menurutku orang Jakarta pun sadar sih nek pergaulan mereka itu nggak terlalu bagus untuk dini. Jadi ini katakanlah nek orang desa pindah kuliah ke daerah kota, misal mereka katakanlah toko-toko nggak punya teman, buat dibully sama orang daerah sana. Menurutku dengan orang desa dia itu speak up, itu mereka kayak nggak akan mempermasalahkan itu, maksudnya nggak akan bales lagi kalau itu sesuatu yang salah, karena pada akhirnya itu mereka juga merasa bersalah gitu. Iya, itu sih bedanya mungkin ya. Kalau anak-anak di Jakarta karena pergaulannya emang itu terbuka, open, ya itu sebenarnya menurut mereka sih bercandaan gitu loh. Cuma hal yang ya udah emang itu bahan bercandaan mereka sehari-hari gitu loh. Tapi naik bagi kita ya mungkin itu sudah rasis lah, wis kebangetan gitu loh. Tapi menurutku nek suatu situasi sekarang ini sih Jakarta sing di tahap sekarang menurutku sih ini sih, mesti katakanlah ono cah menengan, ono cah ada anak yang nggak mau jalan ikut nongkrong, mereka wis nggak mempermasalahkan itu sih. Jadi sendiri ngapain jika ngurus ini depan, jangan tak tangkap apa sih. Iya sama sih, emang sih akhir-akhir ini emang temenku yang kerja di sana juga emang pernah cerita gitu. Kayak sekarang semuanya lebih terbuka gitu loh. Kalau misal nggak diajak nongkrong nggak bisa, ya udah nggak jadi masalah. Menurutku sisi baik tahap sekarang sampai kayak gitu sih. Jadi ini sing melu ombak yang sana ya sebenarnya melu nek ra gelem ya wis pengen ning pinggir pantai doang ya lumayan tenggo. Jadi wis enggak mempermasalahkan hal itu. Iya benar sih. Benar. Menurutmu nek apa? Kamu sendiri pingin nggak jadi warga kota Jakarta? 50-50, I think. Ya kalau aku mikirnya positif, mikirnya ke depan, ya aku pengen banget gitu loh. Karena aku di sana bisa nge-explore diri aku. Dalam artian aku bisa belajar banyak hal tentang informasi, teknologi, pendidikan apapun itulah. Kenapa nggak bisa dikejar di daerah? Ya kan tadi kita udah bahas kalau apa-apa itu pasti pusatnya di kota besar, apalagi di Jakarta gitu loh. Dari segi apapun itu, ekonomi, sosial, politik, budaya, itu kita bisa memperoleh informasi dengan mudah dan cepat itu ya di Jakarta itu. Gitu. Kalau aku mikirnya visioner ke depan, aku pengen mengembangin diri, apalagi aku terus terang aku pengen jadi pengamat sosial politik gitu ya. Jadi ya kalau si orang politik kalau mikirnya ke situ ya aku pengen banget. Tapi balik lagi ada beberapa nilai-nilai kehidupan di Jakarta yang ini menurut aku nggak sesuai gitu. Takutnya nih ya aku nanti nggak bisa bentengin diri aku, terus aku ikut-ikutan bergaul, lost control, nggak. Kayak itu kerasa deh dari sisi dari taraf yang paling rendah nek kamu mengarah ke sana, nek sing orang sing sadar itu langsung kerasa. Iya, tapi kan balik lagi tadi itu segala sesuatunya itu ya pasti baliknya ke populasi. Populasi lebih banyak, ya udah dia yang menang gitu. Emang gak mau orang populasi. Enggak juga sih, itu sih 50-50 sih. Terus apalagi penghasilan di kota besar atau di Jakarta itu kan gede banget ya. Tapi pada akhirnya nek gak bisa memanage itu kan karena pengeluarannya gede juga. Ya kalau kamu tanya sama aku, mohon maaf. Aku orang yang segalanya aku pertimbangin dengan baik. Tapi menurutku ini sih, mungkin orang daerah sing pengen
ke Jakarta maupun kota-kota besar, menurutku paling tepat masanya sekarang sih. Kenapa? Karena situasinya itu kondisional gitu. Sing ngamati kayak akeh. Kantor sosial itu banyak banget. Iya Jadi sih, benar-benar. apa ya? Situasi ini sekarang menurut paling tepat. Entah kui mencari pekerjaan doang, apa jajal menetap di sana, apa kuliah lagi, menurut paling tepat sekarang sih. Karena asalkan kamu bener, wis otomatis menang. Iya sih ya. Yo berarti kowe pengen rono? Aku enggak. Tapi sih. Menurut pas itu sih pembicaraan sing pas awal itu gaji di daerah sama kerja di kota kan. Mungkin karena aku lumayan mudeng tentang informasi digital, jadi aku masih bisa ngejar untuk hal-hal sing kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang kepikiran pengen ngejar itu dan apa ya, hanya bisa bekal informasi ininya nggak seluas seharusnya, mungkin mengarah ke sana sekarang menurut saya tepat sih. Belum tak menurutmu ibu kota pindah situasi ini jadi apa? Aku nggak bisa bayangin sih. Tapi tetap sih menurutku nggak berubah. Jakarta ya pasti bakal tetap sama seperti Jakarta yang sekarang. Tapi ya tetap nggak berubah sih. Walaupun ekonomi, sosial menurut tetap Ya. Mengarahnya tetap ya itu nggak dua opsi kan, mengarah sih sampai mengarah sana, tapi dengan pemindahan ibu kota menurutku nggak berpengaruh. Ya nggak terlalu berpengaruh lah. Apalagi kan yang pindah itu cuma kantornya atau ekonominya tetap. maksudnya lebih ke sisi politiknya kan, birokrasi negaranya. Mungkin malah jadi sih bagus ya menurutku. Apa namanya juga tak kirain pas awal-awal pemindahan itu bakal efeknya langsung gede-gedean ke situasi sing kesana, tapi pada akhirnya akhir-akhir ini penelitian pun kayak mereka bilangnya juga nggak pernah pengaruh-pengaruhnya. Malah ada sih pernah baca ngikutin berita properti, ibu kota pemerintahan itu pindah, properti di sana itu malah up. Iya. Karena situasi ini malah semakin kondisional. Iya, benar sih, benar. Ini malah mungkin mengarah ke kota yang lebih nyaman untuk ditinggali daripada sekarang. Betul. Ya bisa jadi pusat ekonomi aja, maksudnya nggak ada sangkut paut sama politik gitu. Iya sih, mungkin akhirnya ini dibodoh ini aja. Ya wes di Kalimantan kono. Susah kali ya. Ya susah. Nah, Effortnya lah karena susah, juga udah mengurungkan niat. Iya tak sih, Pak Yo. Menurutku dia mau ambil sih agar tujuannya jelas. Iya sih. Tapi kebanyakan saya ini substansi di mohon maaf. Jelas. Beberapa aja secara jelas. Kita tahu sih secara jelas apa. Iya. Yes, terakhir satu kata baca. So. Biasa. Terlalu ini ya. Enggak sih, karena aku udah ngerasain tinggal di sana, jadi ya udah nggak terlalu interest lagi. Even nggak lama ya, nggak untuk jangka waktu yang lama. Tapi mungkin misal aku explore Jakarta ya beda lagi ceritanya. Gitu. Tapi untuk saat ini sampai detik ini, ya Jakarta biasa aja buat aku. Tabel ini satu kata buat Jakarta. Biasa aja. Satu kata pertumbuhan. Pertumbuhan? Iya. Dalam hal apapun. Iya sih. Mungkin anak Jakarta ngerevisi apa sih di apa sih salah apa sih benar, karena kita juga nggak terlalu paham apa yang dialami sama masyarakat sana. Ya nggak cuma buat anak Jakarta sih, siapapun boleh kalau mau komen anything boleh kita. Dadah. Setelah terapi ya. Siap. Siap.